Yuhu everybody, welcome back with me again, Lutfi Azhari, and now today. Jadi gue hari ini akan membahas sesuatu yang tidak jauh dari pendidikan. Seperti yang kita tahu, channel ini isinya semua tentang pendidikan. Today I wanna discuss about a learning model, yaitu contextual teaching and learning. Seperti apa itu? So tanpa basa-basi lagi, let's begin. Oke, sebelum kita membahas apa itu contextual teaching and learning, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu learning model. Apa sih model pembelajaran itu? Learning model is a way or technique of presenting teaching materials that will be used by teacher when presenting learning materials, such as individually or a group. Nah, jadi model pembelajaran itu adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan ajaran yang digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Nah, baik itu secara individual maupun grup. Nah, singkatnya, model pembelajaran itu adalah teknik, yaitu teknik mengajar yang digunakan guru saat mengajar. Nah, tanpa kita sadari selama ini guru mempunyai teknik dalam mengajarnya. Nah, semua itu sudah tersusun dan tidak sembarangan disusun oleh guru. Nah, ada beberapa macam learning model yang guru ajarkan kepada murid. So, today we just want to discuss about one learning models, that is contextual teaching and learning. Nah, what is contextual teaching and learning? Contextual teaching and learning is a learning concept that encourages teacher to connect between the material being taught and the real world situation of students. Nah, jadi contextual teaching and learning itu adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang disampaikan dengan dunia nyatanya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika guru memberi pelajaran, memberi materi untuk diajarkan kepada siswanya dengan situasi nyata yang mendorong siswa untuk membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, ada contoh nih, misalkan seperti guru menanyakan seperti ini, give me example of transportation. Nah, siswanya menjawab, bajai bu, terus beca bu. Nah, ada alasan kenapa siswa menjawab beca dan bajai. Itu dikarenakan pengetahuan siswa yang dimilikinya. Nah, jadi si guru ini memberikan pengajaran atau materi yang bersangkutan dengan kehidupan nyata siswa tersebut. Seperti tadi dia menyebutkan transportasi seperti bajai dan beca, karena bajai dan beca itu banyak sekali terdapat di tempat asal mereka. Nah, so there is the application of contextual teaching and learning. Ada pengaplikasiannya, yaitu sebuah kelas itu bisa dikatakan sebagai pendekatan contextual teaching and learning jika menerapkan 7 komponen dan pembelajarannya. Apa saja komponennya? Berikut adalah komponennya. Yang pertama ada constructivism, building and constructing knowledge based on a fact and giving meaning based on real experience. Nah, maksudnya itu adalah membangun pengetahuan berdasarkan fakta-fakta yang sudah murid dapatkan. Yang kedua, inquiry atau penemuan. Nah, the knowledge and skill acquired by students are obtained by self-discovery. Nah, maksudnya di sini seperti kalian dengar tadi ada kata-kata self-discovery, itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan cara menemukannya sendiri. Nah, jadi siswa itu menemukannya dengan sendirinya. Nah, makanya pembelajaran yang ditekankan, yang guru rancang ini biasanya berbentuk kegiatan menemukan sesuatu, seperti observation, questioning, hypothesis, gathering, and conclusion. Nah, terus yang ketiga itu ada questioning. Nah,
questioning atau menanya. Asking question is learning is seen as the teacher activity to encourage, guide, and assess student thinking abilities. Nah, jadi artinya itu kegiatan yang guru itu menilai kemampuan berpikir siswanya. Terus yang keempat itu ada learning community atau komunitas belajar. The concept of learning community shows that learning outcomes are obtained from collaboration with others. Nah, others di sini bukan hanya individu, bisa juga berbentuk grup. Jadi maksudnya di sini hasil belajar itu bisa diperoleh dengan kolaborasi. Kolaborasinya ini seperti dengan orang lain, tidak hanya individu maupun grup. Yang kelima, modeling. In learning certain skill or knowledge, there are models that can be replicated. Maksudnya itu adalah guru sebagai model yang bisa memberikan contoh mengerjakan sesuatu. Nah, terus yang keenam, reflection atau refleksi. Nah, reflection is a way of thinking about what you have just learned or rethinking about what you have done in the past. Nah, jadi refleksi ini maksudnya adalah cara berpikir kembali apa saja yang sudah dipelajari pada hari ini. Terus yang terakhir yaitu yang ketujuh, authentic assessment. Nah, penilaian sebenarnya is the process of collecting various data that can provide a general picture of the development of student learning. Nah, jadi itu pengumpulan data yang dapat memberikan gambaran umum tentang perkembangan pembelajaran siswa. Oke, tadi kita sudah membahas 7 dari penerapan ataupun elemen contextual teaching and learning. Tapi apa sih tujuan dari semua ini? Jadi ada beberapa tujuan contextual teaching and learning, yaitu yang pertama, to motivate students to understand the meaning of the subject matter they are learning. Jadi untuk memotivasi para siswa nih dalam belajar mengaitkan antara materi tadi dengan kehidupan nyatanya. Terus yang kedua ada learning is not only memorizing but it is necessary with understanding. Belajar itu tidak hanya menghafal melainkan memahami. Seperti saya ini di sini saya tidak menghafal, tidak memahami tapi saya membaca. Biasanya kalau belajar itu kebanyakan menghafal. Nah, dengan model CTL ini tidak hanya menghafal, namun kita juga bisa lebih memahami apa yang sudah kita ajarkan. Terus yang ketiga ada emphasize the development of an interest in student experience. Jadi di situ maksudnya adalah jadi lebih menekankan kepada minat pengalaman siswa tersebut. Yang keempat adalah train student to be able to think critically and skillfully. Nah, di situ ada kata critically. Nah, maksudnya jadi untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan lebih terampil dalam memproses pengetahuannya. Jadi siswa itu lebih ditekankan untuk berpikir kritis. Terus yang kelima adalah learning is more productive and meaningful. Jadi pembelajarannya lebih produktif dan bermakna. Terus yang keenam ada invite children to an activity that link academical material to the context of the everyday life. Mengajak anak untuk melakukan aktivitas yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang terakhir, yang ketujuh, so that each individual can receive complex information and make it their own. Nah, maksudnya itu murid itu bisa menemukan atau menerima informasi yang lebih kompleks dan bisa menjadikan itu miliknya sendiri. Maksudnya itu dia itu menerima informasi yang lebih sulit tapi dia bisa memahami dengan sendirinya. Terus ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model ini. Kelebihan dari model ini yang pertama yaitu membuat siswa bisa menemukan potensi yang terbaik yang dimilikinya. Terus yang kedua, dalam kerjasama antar grup, siswa bisa bertindak dengan efektif. 3. Siswa memiliki daya untuk berpikir kreatif dan kritis dalam memperoleh informasi. Yang keempat, peserta didik bisa mengetahui manfaat tentang apa yang mereka pelajari. Yang kelima, siswa tidak tergantung pada guru dan memperoleh berbagai informasi. Terus yang keenam, anak didik akan merasa nyaman dan senang dalam setiap pembelajaran. Itu adalah
kelebihan dari model CTL ini. Terus ada pula kekurangan dari model CTL ini. Yang pertama, guru akan kewalahan dan memutuskan materi pelajaran dikarenakan pembelajaran CTL ini menekankan pada kebutuhan siswa, sedangkan kemampuan siswa dalam satu kelas itu tidaklah sama. Jadi guru itu merasa kecapean karena pada dasarnya kemampuan siswa di dalam satu kelas itu sangat berbeda-beda. Terus yang kedua adalah pembelajaran CTL ini lebih cenderung untuk mengembangkan soft skill siswa. Terus yang ketiga, itu ketika pembelajaran ini diterapkan, kemampuan siswa akan terlihat jelas mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak memiliki kemampuan, sehingga akan timbul kesenjangan. Terus yang keempat, ada interpretasi siswa akan berbeda-beda pada setiap pembelajaran yang disampaikan atau disediakan. Terus yang kelima, pada kenyataannya tidak semua siswa bisa beradaptasi dan menemukan potensi yang ada pada diri mereka. Terus yang keenam, pembelajaran kontekstual ini sangatlah tidak irit waktu. Dan yang terakhir yaitu karena siswa dituntut untuk produktif dalam mencari fakta dan ilmu pengetahuan, peran guru akan semakin kurang dalam proses pembelajaran CTL. Jadi karena siswa ini dituntut untuk belajar sendirilah, jadi peran guru ini semakin kurang di dalam model ini. So the conclusion is, in the implementation of this contextual learning, students will learn actively and the teacher will be positioned as a mediator and guide. The most noticeable impact on the implementation of these learnings is students in the future can become flexible personal to be able to solve various problems. Existing problems can be easily identified so they can solve them accordingly to the context. Nah, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran kontekstual ini, siswa akan belajar secara aktif dan guru akan berposisi sebagai mediator saja. Nah, ataupun pembimbing. Nah, dampak dari CTL ini yang paling berasa yaitu pada implementasi pembelajaran ini adalah siswa pada masa yang akan datang bisa menjadi pribadi yang fleksibel untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, permasalahan yang ada bisa mungkin diidentifikasi sehingga mereka bisa menyelesaikan sesuai dengan konteksnya. So I think that's it. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri and see you. Bye.